Tahu apa yang dikatakan titik stasioner ya? Ada kata titik stasioner. Sebenarnya Kipin ini sudah pernah bahas mengenai stasioner fungsi. Anda coba lihat, Kipin sudah pernah bahas. Mungkin belum Kipin gabung serianya ya, tapi Kipin ulangi lagi aja di sini ya. Ada namanya titik stasioner. Yang dikatakan titik stasioner ini sebenarnya sama dengan titik puncak bahasanya ya, kalau bahasa titik puncak, atau mungkin dikatakan titik balik ya, atau mungkin dikatakan titik balik, bisa jadi bisa titik puncak, bisa titik balik. Lah stasioner sama puncak ini ya, itu biasanya ada ngomong titik lengkung. Apakah jenisnya apa? Nah di sini dia bilang ada jenis ini ada beberapa macam, bisa maksimum ya, bisa minimum ya, bisa maksimum, bisa minimum, bisa juga yang dia bilang bukan maksimum, bukan minimum. Artinya kalau dibilang bukan maksimum, bukan minimum, itu adalah inflection point. Kalau inflection point itu kalau di nasional dikatakan namanya belok ya. Nah formulanya itu sebenarnya sama, formulanya sama. Syarat daripada stasioner itu syaratnya cukup satu ya, syaratnya satu. Apa syaratnya? Itu adalah f aksen x sama dengan 0 ya. F aksen x sama dengan ini syarat. F aksen x sama dengan itu kuncinya. Nah kalau aku sudah ketemu f aksen, berarti nanti aku bisa ketemu x. Aku ketemu x. Nah x ini jenisnya apa? Kipin kasih dulu logiknya. Mau nyari jenisnya itu apa? Nah kata jenis bisa maksimum atau minimum ini tergantung dari turunan yang kedua ya, turunan kedua. Kalau turunan keduanya dia lebih besar daripada 0, ini adalah minimum ya, Kipin tulis. Tapi kalau ini adalah turunan yang keduanya dia lebih kecil daripada 0, itu berarti maksimum. Oke. Terus yang ketiga, kalau di sini turunan yang kedua tapi kalau sama dengan 0, dia dikatakan adalah titik belok. Nah Kipin mau ngomong begini, Kipin tidak suka pakai formula turunan yang kedua. Kipin tidak suka. Kalau memakai turunan kedua ini bukan tidak benar itu teoritisnya ya, tetapi kalau mengejar dari tingkat kecepatan mengajar ya, Kipin tidak suka memakai ini. Kipin selalu mengatakan kalau jenis dari garis bilangan ya, dari garis bilangan. Apakah itu Kipin jelaskan ya, dari contoh soal baru bisa ya. Jadi Kipin tulis syaratnya cukup satu ini. Kipin langsung tutup poinnya. Soal Kipin kasih dapat dari salah satu peserta. Satu Kipin kasih, aku punya soal Y sama dengan 16x kuadrat min 2x pangkat 4 ya. Ada soal Y sama dengan 16x kuadrat min 2x pangkat 4. Ditanya, dia bilang, ada kalimat ditanya apa ini, minta stasioner jenisnya gambar. Kipin tulis aja sketch ya, Kipin tulis aja sketch. Untuk gambar sketch, langkah-langkahnya ikuti aja. Kipin tulis jawab. Oke, sambil kita lihat perbagian. Jawabnya begini. Syaratnya adalah f aksen sama dengan 0. Terus Anda bilang, mana di sini ada f aksen? Nggak ada di sini. Y ini adalah fx. Yuk gak usah bingung ya. Y ini boleh Kipin anggap fx. Jadi syaratnya adalah f aksen sama dengan 0. Jadi kamu jangan panik. Oh syaratnya f aksen tapi kok gak ada fx ya. Anda logik sendiri ya. Ini Y ini boleh Kipin anggap sebagai fx. Oke, lanjut ya. F aksen x sama dengan 0. Berarti Kipin tulis di sini kalau ini diturunkan di diferensial 16 kali 2 berarti 32x. Kalau ini di diferensial 2 kali 4 berarti menjadi 8x pangkat 3 sama dengan 0. Aku tidak mau tahu apakah dia lebih besar, apakah dia lebih kecil. Kipin tidak mau tahu ya. Aturan Kipin selalu tak bikin sen sama dengan 0. Anda perhatikan di sini
Kalau setelah disama dengan angka 0, secara teoritis pasti kita memfaktorkan. Kita memfaktorkan 8 kita keluarkan berarti 8x, berarti ini menjadi 4 min x kuadrat. Pinter gurunya ini bikin soal, ya. Terus Kipin tulis di sini, Kipin faktorkan 8x, di sini 2 min x, 2 plus x, paham ya? Sama dengan 0. Terus Kipin tulis x sama dengan 0, x sama dengan 2, x sama dengan min 2, ya. 8x sama dengan 0, x in 0. 2 min x sama dengan 0, x-nya 2. 2 plus x sama dengan 0, x-nya sama dengan min 2. Paham ya? Nah, Anda pasti sudah menguasai. Kalau sudah sampai level ini, Anda pasti pemfaktoran Kipin anggap pasti gampang. Ya, Kipin lanjut. Nah, inilah yang namanya calonnya titik stasioner. Inilah yang dikatakan calonnya titik stasioner. Kipin buat, ya. Ada di sini adalah min 2, di sini adalah 0, di sini adalah 2. Kipin tulis. Pada waktu Anda setelah didapat adalah f aksen x sama dengan 0, Kipin tadi bilang x sama dengan titik-titik, dari sini ketemukan jenis, dari jenis artinya dari garis bilangan. Ya, Kipin langsung di sini. Nah, maksudnya apa Kipin? Maksudnya seperti ini. Aku tentukan dulu ini plus atau min. Caranya gimana? Gampang. You masukkan angka sebelah kanan. Terus ada yang tanya mungkin, kenapa Kipin kok masuk no angka kanan, kok gak mau kiri, kok gak mau tengah-tengah? Aku tidak suka. Aku suka langsung sebelah kanan supaya nalarku aku langsung kelihatan. Beng. Artinya gini, di sini ada angka berapa? Terserah kamu, suka-sukanya kamu. Di sini ada 10, tidak usah ambil pusing. Ada 100, you masukkan di sini 100. Ya, dimasukkan 100 ini negatif. Dimasukkan 100 ini positif. Dimasukkan 100 ini positif. Positif kali negatif kali positif, berarti jawabannya negatif. Tidak ngerti Kipin diulang, Kipin ulang. Di sini ada angka berapa? Oh, ada angka 10. Kita masukkan di sini 10. 80 plus. Tidak perlu angkanya, butuh plus atau minnya aja. Dimasukkan 10, Kipin ulang plus. Dimasukkan 10, 2 dikurangi 10 min, ya. 2 tambah 10 plus, plus kali min kali plus berarti min. Habis min, Kipin melewati angka 2. 2 ini berasal dari pangkat ganjil. Kalau pangkat ganjil, dia selalu berupa tanda. Kipin aku nggak ngerti. Nah, kalau Anda nggak ngerti cara seperti ini, Anda bisa lihat di bukunya Kipin mengenai inequality, ya, mengenai pertidaksamaan. Kipin kasih bahas tuntas, ya, jadi supaya nalar kamu bisa masuk. Tapi Kipin usaha. Kipin kasih cara bikinnya gini. Kipin nanti kasih kapan yang dipangkat genep, nanti Kipin kasih ya supaya nalar kamu masuk. Kipin ulang ya. Dimasukkan angka 10 tadi ini ketemu negatif. Setelah negatif melewati 2. Kipin bahasanya gini, melewati 2. Kalau melewati 2, kenapa kok bisa plus? 2 ini berasal dari sini. Oh, pangkatnya pangkat ganjil. Kalau dia pangkat ganjil, ya, kalau dia pangkat ganjil selalu berupa tanda. Asalnya min, ini plus. Kalau asalnya plus, jadi min. Paham ya? Berarti ini plus. Melewati 0. Kipin bahasanya melewati 0. Oh, 0 itu dari sini. Pangkatnya pangkat ganjil. Berarti plus, berupa tanda berarti jadi min. Nah, mau melewati min 2. Min 2 ini berasal dari sini. Pangkat ganjil. Berarti ini min, pindah ke sini berarti jadi plus. Oke, lanjut Kipin. Dari sebelah kiri, bahasanya Kipin. Dari sebelah kiri, bukan kanan. Kenapa Kipin kok ke kanan? Kipin nggak suka. Kipin selalu bahasanya dari sebelah kiri. Dari sebelah kiri, entah di sini, pokoknya dari sebelah kiri itu plus. Plus artinya Kipin. Plus itu naik. Nah, Kipin tulis naik. Sampai di min, naik sampai di titik min 2. Setelah melewati min 2, dia negatif, turun sampai ke posisi 0. Oke, nah setelah sampai di posisi 0, melewati 0, dia plus, naik lagi sampai di titik 2. Oke, setelah melewati 2, dia min, berarti turun. Nah, Kipin bisa mengatakan, ini loh namanya maksimum. Ini loh namanya minimum. Ini loh namanya maksimum. Selesai. Kipin tidak perlu pakai pembuktian turunan kedua, tapi nanti Kipin buktikan supaya nalar kamu masuk, ya, supaya nalar kamu masuk.
Ya, jadi kenapa kok bisa maksimum? Kenapa kok bisa maksimum? Gambar gini loh logikanya. Nah, kamu punya gini, ini namanya maksimum, ini namanya minimum, ini namanya maksimum. Kata maksimum cekungnya kebuka ke bawah, kalau minimum buka ke atas. Paham ya? Nah, Kipin tulis di sini. Nah, Kipin nanti buktikan kalau ini maksimum atau minimum. Tapi Kipin tidak mau bermain ini sebenarnya, terlalu lama. Ya, oke, Kipin tulis. Nah, kalau x-nya didapat min 2, Kipin tulis di sini ya. X-nya sama dengan min 2. Kalau x-nya min 2 berarti y-nya berapa? Ya, Kipin masukkan di sini dong. Ya, min 2 dikuadratkan berarti 4. 4 kali 16 berarti 64 dikurangi. Paham? Dimasukkan min 2. Min 2 pangkat 4 itu 16. 16 kali 2 berarti 32. Berarti Kipin tulis y sama dengan 32. Berarti Kipin tulis min 2,32 adalah titik stasioner maksimum. Ya, jenisnya maksimum, artinya titik stasioner jenisnya maksimum. Yang kedua, x-nya 0, Kipin tulis x-nya 0, Kipin tulis x-nya 0. X-nya 0 dimasukkan di function, dimasukkan 0, 0. Dimasukkan 0, 0. Terus Anda tanya, loh Kipin dimasuk 0 itu yang hasil y-nya atau turunannya? Dimasukkan yang bukan turunan, tapi function awal. Tetapi untuk uji plus min itu harus dari diferensialnya. Ya, jangan salah nangkep. Untuk menentukan nilai plus min dimasukkan angka, itu dimasukkan di dalam pemfaktoran hasil dari diferensial. Oke, supaya tidak salah nangkep, Oke. Berarti Kipin tulis x-nya 0 dimasukkan, y-nya 0 min 0 berarti ketemu 0. Berarti Kipin tulis 0,0 adalah titik stasioner minimum. Oke? Ya, minimum. Lanjut. X-nya sama dengan 2, Kipin tulis. X sama dengan 2, Kipin masukkan lagi. Dimasukkan di sini 2 pangkat 2 kayaknya sama 4 berarti 64 dikurang masukkan 2 sama 16. 16 kali 2 juga 32, berarti y-nya didapat 32. Berarti Kipin mengatakan 2,2 adalah titik stasioner bernilai jenisnya adalah maksimum. Nah, sekarang yang Kipin mau ngomong gini. Untuk menguji maksimum minimum ada buku paket ya yang selalu memakai turunan kedua. Ya, dia tidak memakai konsep seperti ini. Apakah sama-sama? Anda perhatikan, menurut Anda enak mana itu terserah. Kipin tulis di sini ya. Kipin caranya nulisnya begini. Tadi fx-nya adalah 16x kuadrat min 2x pangkat 4. Toh, berarti turunan pertama Kipin tulis lagi. Ini berarti 32x min 8x pangkat 3. Toh? Nah, turunan yang kedua Kipin tulis ya, turunan kedua 32x diturunkan berarti 32 min 8x pangkat 3 di diferensial berarti menjadi 24x pangkat 2. Ya, maksudnya Kipin gini. Aku pakai turunan kedua itu hanya untuk menentukan nilai maksimum atau minimum. Berarti aku harus ngitung. Kalau aku ngitung berarti aku butuh waktu. Ya, nah Kipin kasih. Kalau kamu dari sini dari gambar Anda pasti bisa lihat, oh ini maksimum, ini minimum, maksimum, selesai. Ya, coba lihat. Ya, kita nunjuk. X sama dengan min 2 ini maksimum. Betul nggak? Kita tulis dimasukkan di sini. F double aksen min 2 dimasukkan 32 min 2 pangkat 2 4 kali ini berarti 96. Kipin tulis ketemunya adalah lebih kecil 0. Oh, kalau lebih kecil 0 syaratnya benar. Kalau dia lebih kecil 0 bernilai maksimum. Anda kan tetap harus uji. Tapi ini kan bukan apa-apa. Tapi kalau Kipin nulis begini, sekalian jawab, langsung ketemu titiknya, langsung ketemu function. Kedua, F double aksen. Kalau Anda belum percaya, kita masukkan titik 0. Kita masukkan 0. 32 dikurangi 24. X-nya masukkan 0. Berarti 0. Oh, 32 kurangi 0, 32.
lebih besar 0. Oh, kalau lebih besar 0 ini adalah minimum ya. Ini tadi maksimum. Jadi artinya pada waktu di X sama dengan 0 itu minimum. Betul ya? Jadi logiknya daripada kamu bikin seperti ini, mending Anda bikin dari sebelah kiri. Nanti sambil kita jalan. Nah, bagaimana cara gambar curve-nya? Sekalian Kipin tulis. Anda perlu tahu, bukan hanya sekedar Anda belajar seperti ini aja, ya Kipin hapus di bagian sebelah ya supaya Anda bisa tahu nyata gini. Kipin tulis ya. Nah, setelah Anda tahu syarat daripada titik stasioner, turunan kedua atau bagaimana Kipin abaikan, Anda perlu tahu apa artinya ini. Anda harus tahu, jangan belajar cuma satu kilas begitu aja ya. Kipin gambar ulang di sebelah di sini, Kipin gambar ulang ya. Tadi Kipin punya tadi min 2, betul? Terus di sini tadi ada 0, di sini tadi ada 2, oke. Kipin tadi gambar begini ya, oke. Kipin tulis. Nah, Anda harus tahu. Makanya Kipin kasih tanda panah itu ada maksudnya. Oke? Ada maksudnya. Ini tadi min plus. Oke. Anda harus tahu artinya apa kalau Anda ditanyai interval naik. Nah, kata interval naik sekalian belajar kita, ya. Kalau interval naik itu secara teoritis formulanya adalah f aksen x lebih besar 0. Ya, itu rumus. Ya, kalau interval turun, diformulakan adalah f aksen x lebih kecil 0. Selesai. Ya, nah, tapi Kipin nggak bahas ini, nggak ngomong gini. Anda perlu tahu ini. Oh, kalau ditanya interval naik, berarti logiknya adalah di daerah positif ini. Di daerah positif. Berarti kalau di daerah positif, berarti kalau Kipin gambar, di sini tadi min 2, di sini 0, di sini adalah 2 ya. Min ya, min plus. Kalau ditanya interval naik, berarti daerah positif. Nah, inilah ya artinya pada saat X-nya 0 sampai D2, grafnya itu adalah naik. Pada waktu dia di sebelah kiri lebih kecil daripada min 2, grafnya naik. Ya, oke ya. Nah, jadi di sini kalau cara penulisannya nanti X lebih kecil daripada min 2, 0x lebih kecil, 0x antara 0 dan 2. Tinggal Anda tulis himpunan. Nanti dikasih sendiri X elemen real, selesai. Nah, sekarang kalau Anda ditanya interval turun, ya, kalau ditanya interval turun, bagaimana Kipin? Kalau mencari interval turun gampang. Kalau mencari interval turun, Kipin gambarnya aja. Supaya Anda mengerti, min 2, 0, 2, jadi satu gambar ini punya arti masing-masing ya, punya mencakup semuanya gini. Kipin tulis di sini ada min plus. Kalau ditanya interval turun berarti artinya daerah negatif. Daerah negatif itu seperti ini. Nah, ya. Berarti Kipin bisa tulis adalah min 2, X-nya antara min 2 sampai dengan 0, terus X-nya lebih besar daripada 2. Ini adalah interval turun. Nah, sekarang kita belajar bagaimana untuk gambar grafnya ya di dalam polinomial kalau diminta gambar. Oke? Kipin langsung gambar, Kipin geser ya. Kipin pakai yang di sini. Oke. Mohon maaf kalau Kipin tidak bisa baca cat satu persatu ya. Oke, sekarang caranya menggambarnya gimana Kipin? Kalau aku punya data seperti ini, kalau disuruh gambar grafnya, Kipin tinggal langsung bikin. Anda bikin aja Cartesius, ada X, ada Y ya. Kipin sudah pernah membahas ini di topik mengenai gambar curve ya. Jadi mungkin Anda bisa lihat di e-booknya ya. Di sini ada titik tadi terhapus tadi ya. Di sini tadi gambar tadi Y sama dengan berapa tadi? Terhapus tadi ya. Tadi ada Y sama dengan berapa? 16 terhapus tadi ya. 16 X pangkat 2 X pangkat 2 min 2 X pangkat 4. Tadi pada saat X nya min 2, kayaknya tadi jawabannya berapa ya?
terhapus ini ya. 4 mohon maaf 64 16 32 berarti ini didapat tadi 32 ya. Ini betul ya, betul ya. Dimasukkan min 2 ini 4 ya, betul ya. 4 berarti 64, di sini masuk ya tadi 32. Oke, berarti tadi min 2,32 ini adalah titik stasioner maksimum. Maaf, kehapus ya tadi. Terus yang berikut next, tadi kalau x-nya 0, Kipin langsung ya, y-nya juga tadi 0, tadi didengarkan recordnya aja. 0,0 itu adalah titik stasioner minimum, paham ya? Oke, lanjut Kipin tulis. Kalau x-nya tadi sama dengan 2, kayaknya y-nya juga sama dengan 32, berarti 2,232 adalah titik stasioner katanya maksimum. Oke, Kipin gambar di sini. Langkah pertama, 0,0 di sini. 0,0 katanya minimum. Gambarnya gini. Dah, beres. 0,0 minimum, minimum gini. Terus kita bikin min 2,32. Anggap aja di sini 1, ini min 2. Anggap aja 32 di sini. Ya, anggap aja ya. Itu juga nggak tahu apa skillnya berapa, sudah anggap aja begini di sini. Nah, ini katanya maksimum. Dah. Terus yang berikutnya kita tulis di sini ada 2,32 juga. 1 2 2,32 juga di sini Kipin tulis. Nah, ini tujuannya supaya kita gambar sketnya gampang. Nah, 2 gini ya. Ya ini loh, Anda hubungi aja. Nah, ini Anda hubungi aja. Terus ini pasti nyenggol ke sumbu X. Ya, pasti nyenggol ke sumbu X. Terus Anda tanya, berapa Kipin sumbu X ini? Nah, itu kalau mau tahu supaya lebih smooth, kita coba kalau mencari sumbu X ini, kita cari titik potong sumbu X. Ya, kalau titik potong sumbu X itu adalah y-nya 0. Kalau kita mau gambar lebih smooth ya, artinya titik potong sumbu X sama dengan y-nya 0, berarti Kipin tulis di sini 0 sama dengan 16x kuadrat min 2x pangkat 4. Terus Kipin tulis di sini 2x kuadratnya dibuka, dikeluarkan, paham? Difaktorkan, berarti di sini jadi 8, di sini jadi x kuadrat. Nah, kalau Anda lihat perhatikan di sumbu x di sini kalau kita faktorkan berarti jadi begini. 2x kuadrat di sini berarti jadi akar 8 min x, akar 8 plus x. Berarti Kipin bisa mengatakan ya, di sini loh x-nya 0, terus di sini x-nya akar 8, di sini x-nya min akar 8. Berarti secara kesimpulan ini namanya akar 8. Ini namanya min akar 8. Selesai. Nggak usah bingung. Nah, terus supaya mau lebih smooth lagi, Anda perhatikan. Di sini ada angka 0 kan? Ada angka 0 sampai 2. Anda masukkan, kalau 1 masukkan angka 1 itu berapa? Oh, supaya lebih smooth gitu ya. Oh, kalau tak masuk 01 berarti 16 dikurangi 2 14. Oh, mungkin ini 1, mungkin oh ini loh namanya 14. Mungkin loh ya. Nah, jadi lebih smooth. Paham ya? Jadi cara gambar sketch daripada di gambar polinomial derajat tinggi, Anda bisa memakai kata titik stasioner di turunan pertama sama dengan 0. Next, Kipin kasih yang kata ada plus min ya. Lanjut ya, nomor 2. Oke. Ya, maaf, terima kasih. Ya. Bagaimana kalau Kipin punya soalnya seperti ini? Misalnya soal nomor 2 di situ ya. Ada fx sama dengan di sini adalah x pangkat 4 min ya. Di sini adalah 2x pangkat 4x pangkat 3 ya. Nah, di sini ada soal x pangkat 4 min 4x pangkat 3. Ada soal seperti ini, kayaknya gampang nggak ya? Enggak tahu angkanya cantik atau enggak. Dia bilang begini, gambar sketch. Ya sudah, mencari titik stasioner, mencari jenisnya atau titik lengkungnya. Memakai konsep titik lengkung itu sebenarnya konsepnya sama. Kipin tulis. Langkah pertama, f aksen x sama dengan 0. Ya, f
aksen X sama dengan 0. Jadi Kipin tulis saja deh ya. Ditanya di situ pertanyaannya titik stasioner dan jenis ya. Pertanyaannya dia minta titik stasioner dan jenis. Nah, Kipin bikin ya titik stasioner dan jenis, Kipin bikin jawab ya. Caranya adalah F aksen X sama dengan 0. Selesai. Diturunkan sama dengan 0. Kalau ini diturunkan berarti artinya 4X pangkat 3. Ini diturunkan berarti min 12X kuadrat. Betul ya? 3 kali 4 12. X 3 nya kurangi 1 ini sama dengan 0. Anda perhatikan. Terus ini tak keluarkan apa? Difaktorkan toh. Dikeluarkan berarti 4X kuadrat. Di sini tinggal X min 3 tutup kurung sama dengan 0. Nah, Anda lihat X-nya berapa ini? 0. X-nya berapa? 3. Tadi Kipin bilang gini kan, setelah Anda ketemu hasil pemfaktoran, Anda buat garis bilangan. Dan tentukan nilai plus min itu untuk menunjukkan apakah itu maksimum atau minimum atau bukan keduanya. Kipin tulis ya. Kipin nanti kasih dengan cara metode titik lengkung, Kipin kasih juga supaya Anda mengerti. Kipin tulis begini ya. Di sini ada angka X-nya 0, terus di sini angka X-nya 3. Kipin tulis. Kipin uji garis bilangan ini. Pakai angka berapa? Pakai angka yang sebelah kanan. Pakai angka berapa Kipin? Itu terserah kamu. Angka sebelah kanan itu ada berapa? 10. Ya kan? Jangan kamu pakai yang sebelah kiri atau tengah. Paling enak kanan. Supaya kamu nalar kamu enggak mikir terlalu tajam. Ya masukkan 10. 10 loh, 10 kurang 3 plus. Ya kan? Nah, kalau ini plus, ini masukkan 10 juga plus. Plus kali plus berarti plus. Kipin ulang lagi. Masukkan angka 10 bukan di sini, tapi bukan di atas, bukan di function, tapi yang hasil pemfaktoran. Ingat ya, supaya tidak salah nangkap, masuk di dalam pemfaktorannya. Dimasukkan 10 supaya nalar kamu lihat, oh 10 kurangi 3 plus. Gitu ya? Plus. Habis plus. Setelah plus, melewati 3 ini. Melewati 3. 3 ini berasal dari pangkat ganjil. Kalau pangkat ganjil mari plus, dia berupa tanda menjadi min. Ya. Jadi kalau dia ganjil berupa tanda, kalau plus ke min ke plus. Ya, lanjut. Setelah ini min, melewati 0 ini, melewati 0. 0 ini berasal dari pangkat genap. Kalau berasal dari pangkat genap, berarti kalau ini min. Kalau ini plus. Oke? Terus Anda bilang, kok bisa begitu? Anda bisa. Anda kalau nggak ngerti begini, Anda bisa mencoba dengan angka. Kenapa Kipin ini kok min? Di sini antara 0 dan 3 ada angka berapa? Ada angka 1. Betul ya? 0 sampai 3 itu ada angka 1. Kita coba. Masukkan 1. Plus. Masukkan 1. 1 kurangi 3. Min. Min kali plus berapa? Mungkin Anda nggak percaya. Masukkan angka 2. Oke. 2 kuadrat. Plus. 2 kurangi 3. Min. Min kali plus. Coba di sini. Kenapa kok bisa min? Di sini ada angka berapa? Ada angka min 1. Coba min 1. Masukkan min 1. Min 1 kuadrat berapa? Plus. Min 1 dikurangi 3. Min kali plus. Ya. Maksudnya Kipin, daripada Anda menguji dengan suatu bilangan, Anda nalar. Melewati ini. Melewati ini kalau dia ganjil, berarti berupa tanda. Tapi kalau dia melewati 0, dia pangkatnya berasal dari pangkat genap. Asalnya min jadi min, asalnya plus jadi plus. Nalar ya. Lanjut next. Setelah begini, Kipin bisa tahu. Oh, interval naik. Ya, Kipin nggak gambar dulu ya. Kipin. Oh, kalau ditanya interval naik mana? Ya, interval naik. Kalau ditanya interval naik, Kipin bisa jawab. Oh, kalau interval naik ini deh. Ya, Kipin tulis gini. Kipin gambar lagi di sini. 0, 3 supaya enak. Plus, min. Oh, interval naik itu ini. Ya, supaya Kipin tidak coret-coret ya. Kalau interval naik berarti daerah positif, berarti ditulis 3x lebih besar daripada 3. Ini interval naik. Kalau interval turun gimana? Kipin tulis ya. Interval turun. Kalau interval turun, Kipin tulis di sini ada 0, ada 3 tadi di sini plus.
min. Oh ya, interval turun ya daerah negatif, Kipin. Gak usah panjang, gak usah bingung. Ya daerah negatif kita bisa bikin langsung begini. Tapi hati-hati, kalau Anda bikin begini, berarti nulisnya adalah X lebih kecil daripada 3, tapi X tidak sama dengan X lebih kecil daripada 3, tapi X tidak sama dengan 0. 0 itu tidak boleh diikutkan. Paham ya? Itu kalau ditanya interval turun. Nah, sekarang kita topiknya adalah mengenai titik stasioner. Kipin kembali lagi di titik stasioner. Kipin gambar lagi di sini. Ada 0, ada 3, tadi plus, min. Kipin bilang gini. Dari sebelah kiri, bahasa Kipin tadi bilang, dari sebelah kiri dia negatif. Berarti kalau negatif dia turun sampai menuju ke titik 0. Oke? Setelah melewati 0, negatif lagi, berarti turun lagi. Lah, bahasanya Kipin begini. Ya? Kipin ulang, dari sebelah kiri, entah angka berapa di sini, menuju ke 0, min, dia turun. Setelah posisi 0, dia masih min lagi, berarti turun lagi. Kipin kasih jeda. Oke? Terus habis gitu, setelah sampai di posisi ketiga, melewati 3, dia plus, berarti dia naik. Nah, Kipin bisa mengatakan, oh ini adalah minimum stasioner. Minimum stasioner. Atau dikatakan pakai dengan kata titik lengkung. Ya, kalau yang di sini, dia bukan maksimum, bukan minimum, tapi ini dikatakan inflection point, ya, inflection point, atau dikatakan titik belok, ya, titik belok. Dia tidak maksimum, tidak minimum. Nah, kita buat gini, ya, kita buat gini. Kalau x-nya 0, y-nya berapa? Masukkan aja di fungsinya awal. X-nya 0 dimasukkan 0 min 0. Oh, y-nya ketemu 0. Berarti Kipin bisa ngomong 0,0 adalah titik belok. Oke? Kipin pakai kata titik belok aja. X-nya sama dengan 3. Ya, X-nya sama dengan 3. Y-nya Kipin tulis. Oh, 3. Berarti ini berapa? Kalau 3, 81. Betul ya? 81 dikurangi. Oh, masukkan 3. Ini 27. 27. Kalikan 4 berarti 108 ya. 108 berarti nanti Y-nya didapat adalah min 27. Kipin tulis adalah 3, min 27 adalah titik stasioner minimum. Oke? Kalau ditanya jenisnya apa? Jenisnya minimum. Nah, Kipin mau uji apakah benar, jangan-jangan salah. Memakai metode ini jangan-jangan salah. Kita coba dengan turunan kedua. Apakah dia ini belok benar? Apakah ini minimum benar? Kita coba, ya. Kipin lanjut tadi tulis di sini fx tadi. Kipin geser di sini, ya. Ada f aksen, Kipin tulis di sini. F aksennya adalah tadi 4x pangkat 3. Terus Kipin tulis 4x pangkat 3 min 12x kuadrat. Min 12x kuadrat. Memakai metode turunan kedua. Syarat daripada titik lengkung adalah turunan yang kedua. Kipin tulis. Turunan kedua 4x pangkat 3. 3 kali 4 berarti 12x kuadrat. 12 kali 2. 2 turun berarti 12 kali 2 berarti min 24x. Oh, kita uji sekarang. Bagaimana kalau f double aksen ini 0? Kalau dimasukkan 0 di sini, 0 dikurangi 0 sama dengan 0. Oh, kalau sama dengan 0 itu adalah namanya titik belok. Ya. Ya kan? Dia tidak lebih besar daripada 0, tidak lebih kecil daripada 0. Syaratnya kalau sama dengan berarti namanya titik belok. Coba kita X sama dengan 3. Kita coba F double aksen 3, ya. F double aksen 3. Kita coba masukkan 3 kuadrat itu 9. 9 kali 12 berarti 108. Betul ya? 3 kali ini berarti 72. Kipin tulis 108 kurangi 72 berarti sama dengan 36. Lebih besar 0. Kalau lebih besar 0 itu artinya minimum. Betul ya? Nah,
Kipin ngomong gini, secara logis, ya, kalau kita pakai nomor, oh lebih besar. Kenapa Kipin tidak mau memakai bahasa seperti ini? Kadangkala setiap peserta, setiap murid, kadangkala logiknya salah. Oh lebih besar nol, kata lebih besar secara logik itu adalah maksimum, betul ya? Mereka kan mindsetnya, oh kalau lebih besar nol itu maksimum. Nyatanya syaratnya kalau lebih besar nol itu minimum. Ini yang Kipin tidak suka teorema ini. Coba, pasti ada yang salah kalau para murid memakai ini. Yang smart aja, yang pinter. Makanya Kipin tidak suka pakai ilmu ini, tidak suka. Aku suka memakai dari sebelah kiri. Ini basic. Sampai di level university kamu tetap memakai konsep ini. Ya, ini bahasa-bahasa seperti ini enggak relevan Kipin bilang ya. Secara logik, pada waktu kita ujian kita bilang, oh memang kita uji. Titik itu habis ketemu, nanti kita uji. Pada waktu kita uji di titik kedua, turunan kedua, apakah dia positif, apakah dia negatif. Secara logik, namanya positif itu adalah maksimum. Coba Anda pikir, sesuatu yang positif itu maksimum, padahal kebalik. Nah ini yang membuat logik kita itu kadang gimana ya Kak? Kok nggak masuk akal begitu ya, ceritanya kayak gitu. Ya, jadi mungkin panik, karena panik gitu ya. Mungkin belajarnya mungkin masih setengah-setengah. Tapi kalau orang yang smart dipikir-pikir baik, oh tak apali, pokoknya lebih besar itu dia minimum. Kalau lebih kecil maksimum. Nah, tapi kalau secara pada waktu quiz itu nanti pasti akan timbul keliru-keliru ya. Ada suara-suara kecil yang dengar, oh enggak, plus itu adalah maksimum, padahal salah. Daripada Anda memakai konsep ini, lebih baik pakai ini. Lanjut. Bagaimana cara gambarnya? Ya, bagaimana cara gambar? Kipin tulis gambarnya di sini. Kipin nggak hapus. Ya. Kipin gambarnya begini. Nah, sebentar, Kipin isi tinta dulu ya. Sebentar, mohon maaf. Ya, oke. Ya, terima kasih yang sudah aktif. Kipin masih kurang beberapa nomor ya, nggak terlalu banyak. Ya, oke. Ya. Terima kasih. Sebentar, Kipin coba isi tinta dulu ya. Oke. Ya, lanjut. Kalau bicara gambar, Anda buat aja dulu mengenai sketnya Cartesiusnya, Kipin tulis. Ya, ini sebetulnya waktunya ganti ini ya. Oke. Ya. Lanjut ya. Terus Kipin tulis begini. Langkah pertama, 0,0. Kipin ajar cara gambar. 0,0 di sini. Kalau Kipin bilang, oh ini titik belok, berarti ada dua logik. Belok itu bisa begini. Ya, bisa begini. Yang dipakai yang mana? Nanti yang penting kalau belok, oh gak ngerti Kipin. Anggap aja belok kamu di sini. Kalau belok di sini, berarti kamu bikin rattle S ada dua. Kipin kasih nalar, ini nalar. Yang kita pakai yang ini atau yang pakai yang ini nanti. Oke ya? Kipin tulis. Lanjut yang kedua. Kipin selalu kalau mengajar Kipin pakai bahasa seperti itu. Yang kedua, di sini ada 3,-27 adalah minimum. Kipin tulis 3,-27. Anggap aja 1, 2, 3. Anggap aja 3 di sini. Anggap aja -27 di sini ya. Anggap aja -27 di sini. Ya, dia bilang, ya anggap aja loh ya, Kipin bilang anggap aja, dimisalkan. Katanya minimum nak mangkoknya gini, betul ya? Oh, ada gambar pilihan yang pertama atau pilihan kedua. Kalau pilihan kedua nggak mungkin nyambung ini. Pilihan yang pertama nyambung. Lah, Kipin aja straight, ini Kipin hapus. Cara gambarnya gini, mudah. Jadi para murid harus dikasih solusi. Bukan cuma pengen ini ya. Nah, supaya nalar murid itu yang nggak smart itu dong gitu ya. Jadi kalau titik belok kasih ada dua kemungkinan nak. Ya, ada dua kemungkinan. Bisa kemungkinan pertama ini, kemungkinan pertama ini. Nah, untuk menggambar graf kan nggak boleh motong supaya smooth. Tinggal Anda lihat apakah yang ini atau yang ini. Pilih yang pertama, pilih yang kedua. Kalau Kipin selalu gambarnya dua begitu. Oke? Nah, sekarang pertanyaannya, Anda bertanya gini.
Kipin ini sampai berapa, titik ini berapa? Ya Anda bikin kok titik potong sumbu X. Ya Anda nggak usah panik, titik potong sumbu X, kita bikin titik potong sumbu X. Nanti grafiknya adalah Y sama dengan X pangkat 4 min 4X pangkat 3. Kalau titik potong sumbu X, Y-nya 0 pangkat 3. Kalau titik potong sumbu X, Y-nya 0. Bukan F aksennya ya, Y-nya 0. Kalau ini dinolkan, Kipin tulis ya. Ini X pangkat 3-nya tak keluarkan. Wah, di sini jadi X min 4. Ya sudah. X sama dengan 0, X sama dengan 4. Ini loh 4. Gampang dong. Ini masukkan angka 5 berapa? Ya ini masuk angka 6 berapa? Terserah Anda. Nah, ini di sini ada angka 2 berapa supaya lebih smooth. Ada 1 berapa supaya lebih smooth. Cara gambarnya seperti ini. Oke? Secara nalar seperti itu. Nomor 3 ya. Nomor 3 ini soalnya ada kurung-kurungnya. Oke, Kipin lanjut ya. Jadi kurang lebih konsep utama untuk gambar titik lengkung gampang ya. Lanjut ya Kipin. Nomor 3 ya. Nomor 3 ini soalnya ada berupa kurung ya. Ada berupa kurung. Oke, sebentar Kipin tulis, ada tulis nomor 3 di sini Y sama dengan 2 min X pangkat 3. Di sini ada X plus 3 tutup kurung pangkat 2. Oke ya. Sebentar, cara gambarnya itu gimana? Ya sebentar Kipin mohon pamit tulis sebentar. Lihat dulu di sini ada apa ini ya, sebentar ya. Oke. Ya, oke ya, lanjut. Jadi kalau di sini ada soal tutup Kipin, kalau ada sama konsepnya, dia minta ditanya titik stasioner ya, ditanya titik stasioner ya. Jadi untuk fungsi naik fungsi turun Kipin tidak bahas ya. Konsepnya ini permainannya titik stasioner. Nah, kalau mencari titik stasioner gambar gini, apa Kipin aku perlu tak expand? Tidak perlu. Ya kalau you expand habis waktu kamu. Coba lihat pangkat 3 kamu expand, pangkat 2 kamu expand tuh jabarkan terus dikali-kali. Ya habis waktu dong kayak gini konsepnya. Ya, kita harus sedikit berpolitik bermain gini. Langkah pertama tadi Kipin ngomong, syaratnya adalah ya, syaratnya adalah F aksen sama dengan 0. Jangan bingung, F aksen itu mana? F aksen itu ya Y. Gak usah dibingungi. Oke? Kipin tulis. Syaratnya adalah ini. Ditulis dah soalnya Y sama dengan 2 min X pangkat 3. Di sini adalah X plus 3 pangkat 2. Kipin kasih ini namanya U, ini Kipin kasih namanya U. Ya, Anda sambil belajar di sini. Syaratnya adalah tadi F aksen sama dengan 0. Rumusnya adalah U aksen dikali P min V aksen dikali U sama dengan 0. Kipin kok gak pakai lebih besar, aku gak peduli. Aku tetap pakai sama dengan 0 supaya konsepnya nalarnya lebih gampang. Oke? U aksen ini diturunkan berapa? Aku nggak ngerti diturunkan ini caranya gimana. Anda tengok di pelanjanya Kipin, coba tengok cara-caranya untuk ini ya. U aksen, kalau aku punya U2 ini pangkatnya turun. Nah, pangkatnya turun 2 min X, 2 min X, pangkatnya berkurang 1 dari 2 dikali dalam kurung ini diturunkan adalah min 1. Dapat dari mana min 1? Dari 0. Min X diturunkan min 1. Ini namanya U aksen. Udah ya? U aksen kali P. P-nya ini ditulis X plus 3 ditambah ditambah ya. Kalau perkalian ini rumusnya ditambah U aksen kali P plus V aksen kali V. Untuk tengok ya. Oke, plus ya. V aksen turunan daripada ini berarti Kipin tulis 2-nya turun ya. 2-nya turun, X plus 3 pangkat berkurang 1 jadi pangkat 1 dikali turunannya ini, turunan dalamnya ini X diturunkan itu 1, 3 diturunkan 0, sudah tulis saja 1 ya. Kipin kebiasakan kalau ada dalam kurung
diturunkan dalamnya Kipin kasih kurung ya, supaya nalar cara-cara penulisannya kamu bisa gek gitu ya. Nah, ini adalah V aksen. V aksen dikalikan U. U-nya itu ini, Kipin tulis 2 min X tutup kurung pangkat 3 sama dengan 0. Coba Anda tadi kalau di expand, lah cilaka kamu hitungi ya. Terus Kipin tulis gimana Kipin? Santai, kita sederhanakan dulu. 3 dengan min 1 kita tulis saja min 3, kita tulis lagi satu persatu supaya cara penglihatannya lebih tajam. Oke, ditambah. Oh, tetap seperti biasa 2 kali 1 ya 2. Kipin tulis X plus 3. Kalau pangkat 1 ya udah usah ditulis. Berarti 2 min X pangkat 3 sama dengan 0. Anda perhatikan. Langkah utama harus difaktorkan kan? Ya difaktorkan aja. Ini 1. Nih ya. Kita anggap 2 min X pangkat 2. 2 min X pangkat 3. Berarti Kipin tulis 2 min X pangkat 2-nya Kipin keluarkan. Oke, Kipin tulis gini ya. Tak keluarkan begini, ya Kipin keluarkan. Kalau ini keluar berarti tinggal min 3. Betul ya? Tinggal min 3. Sekalian deh, ini ada X plus 3. Kipin tulis ya. Nah, supaya cantik Kipin gini aja. Supaya cantik Kipin tulis gini sama ini, ya. Berarti artinya yang dikeluarkan yang melengkung-melengkung sama garis lurus ya. Yang melengkung Kipin tulis. Ini ada X plus 3 pangkat 2, ini ada X plus 3 pangkat 1. Yang dikeluarkan ya coba yang pangkat terkecil ya, yang pangkat terkecil itu distributif. Berarti X plus 3 pangkat 1 Kipin tulis di sini ya. Kalau di sini tadi ada angka ini dan ini, sudah keluar ini berarti di sini tinggal min 3. Kalau di sini ada X plus 3 pangkat 2, keluar X plus 3 berarti di sini cuma ada X plus 3. Anda lihat. Ini dikali ini kali ini, loh, ini dengan ini, paham ya? Lanjut, X plus 3-nya yang sebelah sini sudah keluar, oke, plus ya tetap plus, sudah keluar berarti dengan 1 kan, 2-nya ada 2 min X pangkat 3, yang keluar pangkat 2, berarti di sini ada sisa 2 min X pangkat 1, paham? Anda lihat, ini dikali ini, ya, 2 kali ini, loh, 2 min X pangkat 3 dikali ini. Paham ya? Lanjut. Kipin tulis di sini. 2 min X pangkat 2. X plus 3. Baru ini kurungnya Kipin expand. Ganti aja kurung kotaknya ya. Min 3X. Min 3X. Min 9. Paham ya? Ditambah ini kali ini 4. Ya di expand ini kali ini. Ini kali ini. Berarti min 2X. Oke? Lanjut Kipin tulis. Berarti 2 min X pangkat 2 X plus 3 min 3X min 2X berarti jadi min 5X, min 9 tambah 4 berarti min 5. Oke, Kipin naik ke atas ya supaya tidak tertumpuk cat. Kipin tulis di atas ya. 2 min X pangkat 2 X plus 3 min 5X min 5 sama dengan 0. Paham ya? Kipin tulis gini, Kipin naikkan ke atas. Terus setelah ini gimana Kipin? Tadi kan Kipin bilang, Anda tentukan garis bilangan. Dari mana garis ini? Oh, ada X sama dengan 2. Dari sini ada X sama dengan min 3. Dari sini ada X sama dengan 1. Oh, bukan 1 dong. Min 1 ya. Min 1 bukan 1, yang teliti sedikit ya, min 1. Nah, terus Anda bikin garis bilangan. Min 3, min 1, 2. Nah, setelah ketemu min 3, min 1, 2, tentukan nilai plus min. Pakai gimana Kipin? Pakai angka sebelah kanan. 10. Ya, Kipin masuk 10 di sini. Kipin paling suka 10 ya. 10 plus 10. 2 kurangi 10 berapa? Min 8. Di kuadratnya berapa? Plus, nggak perlu nilainya ya. 2 dikurangi 10 min 8 dikuadratkan, di square, plus dimasukkan 10 ini min 50 min 5 min kali plus ya min dong. Paham ya? Nah, habis ketemu min di sini ketemu berapa? Gampang, melewati 2. Oh, 2 itu dari sini pangkat genep. Kalau pangkat genep berarti kalau ini min. Kalau ini plus tandanya tetap. Lanjut. Sekarang kita coba mau bikin min 1, melewati min 1.
melewati min 1. Min 1 itu berasal dari sini, pangkat ganjil. Oh, kalau pangkat ganjil dia selalu berupa tanda dari sebelumnya. Kalau ini min, berarti ini jadi plus. Paham ya? Jadi itu min, itu plus. Paham ya? Kalau ini plus, ini min. Ya, melewati min 3. Min 3 berasal dari sini, pangkat ganjil. Habis plus, ya min. Terus Anda bilang, gak percaya. Oh, 2 itu dari sini, pangkat genap. Kalau pangkat genap, berarti kalau ini min, ini min. Kalau ini plus, tandanya tetap. Lanjut. Sekarang kita coba membuat min 1, melewati min 1. Melewati min 1. Min 1 itu berasal dari sini, pangkat ganjil. Oh, kalau pangkat ganjil dia selalu berupa tanda dari sebelumnya. Kalau ini min, berarti ini jadi plus. Paham ya? Jadi itu min, itu plus. Paham ya? Kalau ini plus, ini min. Ya, melewati min 3. Min 3 berasal dari sini, pangkat ganjil. Habis plus, ya min. Terus Anda bilang, gak percaya aku ini kok jamin masuk no angka sini. Ini ada angka berapa? Min 1 sampai 2 masuk no 0. Kalau kadang ada para murid itu masih gak dong, ya senjatanya Kiping gampang. Terpaksa kamu masuk no angka yang diantara wis. Ya, masuk no 0 di sini wis, masuk no 0. Masuk no 0 ini 2 min 0 plus di kuadrat no plus. Masuk no 0 ini berapa? Plus. Masuk no 0 ini berapa? Min. Min kali plus kali plus. Ya. Ini gak percaya lagi plus. Masuk angka berapa di sini ada? Ada min 2, masukkan min 2. 2 min 2 plus min 2 tambah 3. Min 2 tambah 3 plus kali plus. Dimasukkan min 2 ini. Min 2 ini berapa? 10. 10 min 5 plus. Ya, cuma maksudnya gini, daripada kamu bermain-main kayak gitu, kamu kan cuma main konsep, melewati ini dari yang sebelumnya. Kalau dia sebelumnya itu adalah min menjadi plus, kalau dia pangkatnya logiknya seperti itu. Itu kalau para murid dikasih seperti itu, rasa dulunya dia bisa enjoy gitu ya. Jadi enggak mengatakan oh matematika itu sulit. Enggak. Kita jangan mempersulit murid ya, supaya murid itu juga enjoy untuk mengerjakan menggebu-gebu ya. Nah, terus kita bikin setelah kita ketemukan nilai min plus gini dari sebelah kiri. Mau menentukan titik untuk menentukan titik maksimum, titik minimum. Ada teori yang mengeluarkan, oh pakai F double aksen, turunan yang kedua. Kalau dia lebih besar 0, maksimum atau minimum ya, lebih besar 0 secara logik. Lamanya lebih besar itu pasti maksimum. Tapi enggak, teoritisnya ngomong minimum. Nah, ini kadang membuat kita salah. Ya, kita coba. Aku enggak mau memakai itu, makanya konsepnya. Dari sebelah kiri, ya Kiping ngajar kalkulus pun, ya di tingkat universitas itu tetap memakai konsep ini. Dari sebelah kiri dia min. Kalau ini min, ya min, mau ke bagi ketiga, berarti min itu turun. Nah, dari sebelah kiri bahasanya. Setelah melewati min 3, oh plus, naik. Ya, Kiping tulis naik. Setelah melewati min 1, min turun lagi di sini sampai di posisi 2. Nah, setelah sampai di 2, oh min lagi. Kiping kasih selangi ini supaya sangat Anda. Kalau Kiping cuma langsung gini, nalarnya kamu enggak bisa. Kalau Kiping langsung tulis cek gini, nalarnya kamu enggak dong. Kiping tulis oh sampai di 2 ini, oh dia min lagi, tak kasih jeda. Nah, supaya cara gambarnya lebih cantik. Ini loh namanya inflection point, ini namanya belok, ini namanya minimum, ini namanya maksimum. Selesai, gampang. Daripada yuk pakai turunan kedua, tidak percaya pakai turunan kedua, pakai itu kita coba, no problem, kita nyoba ya. Nah, coba Anda pakai turunan kedua. Nah, turunan pertama aja tadi jawabannya kayak gini. Kiping tanya, realita aja. Turunan pertama aja tadi seperti ini. Terus mau nyari turunan kedua, ini di expand lagi terus atau pakai UV lagi. Wah, bongkok Pak. Nih, UVW atau mungkin ini di expand terus pakai U ini V saja, U aksen kali ini. Ya ketinggalan sepur. Jadi teoritis itu boleh kamu pakai, boleh kamu tidak. Coba ini mau nyari turunan kedua, Kiping maaf Kak, Kiping nggak mau. Turunan kedua ini tak jawaban, terus pakai untuk uji minimum maksimum tok, pakai turunan kedua. Ya rugi, ketinggalan sepur. Ya, nah ini loh. Jadi
kita kalau Kipin jadi gurunya, jadi pelajarnya, Kipin mesti ngomong para murid, tolong boleh you pakai ini, tapi kadang-kala ada guru yang bilang gini, oh salah, harus memakai turunan nah, ini fanatik, harusnya langsung memakai konsep itu aja, itu nggak suka. Makanya para murid kadang nggak suka matematika karena harus mengikuti aturan-aturan daripada pemain dari gurunya. Jangan. Jadi kita kasih kebebasan. You mau pakai nalari gimana ya? Nah, yang penting dia bisa menjelaskan ini. Ini konsepnya. Nah, coba you mau turunan kedua. Ini masih gampang. Tapi kalau nanti berupa function trigonometri, you mau pakai turunan kedua. Wah, ketinggalan sepur, Pak. Ya ini yang Kipin mau ngomongin. Ya, teknik. Jadi keunggulannya memakai konsep garis bilangan ini lebih gampang. Terus Kipin lanjut. Kalau Kipin sudah ketemu X sama dengan min 3, nanti Anda coba dengan pakai turunan kedua, apakah benar ketemu minimum, apakah yang dua ketemu belok. Tapi kalau nanti salah, DM Kipin. Oke? Ya, Kipin lanjut di sini. Kipin tulis di sini. Kalau tadi X-nya didapat min 3, berarti Y-nya berapa? Oh ya gampang. Langsung masukkan aja kurungnya. Nanti kan Y-nya begini. Kipin tulis ya. 2 min X pangkat 3. Di sini X plus 3 pangkat 2. Ya sudah, X-nya min 3. Oh, Y-nya ketemu 0. Oke. Berarti min 3,0 adalah titik stasioner minimum. Minimum itu artinya jenisnya. Ya, minimum itu artinya jenisnya. Oke. Lanjut ya. Ini kalau X3. Kalau X-nya min 1 itu masuk. Kalau min 1 masukkan di sini. Min 1 itu berapa? Berarti 2 plus 1. Jadi langsung ya. Masukkan min 1 berarti di sini min 1 plus 3 pangkat 2. Ketemunya berapa? 3 berarti 27. Betul ya? 2 berarti ini ketemunya 4. Berarti ketemunya adalah 108. Berarti kita bisa nulis adalah min 1,108 adalah titik stasioner maksimum. Oke? Lanjut ya. X-nya 2 sekarang. X-nya 2. Oh, paling suka Kipin kalau X-nya 2, Y-nya dimasukkan di sini 2. Ya, 2 min 2 pangkat 3, 2 tambah 3 pangkat 2. Ini 0 kali berapa ya juga 0. Berarti Kipin tulis 2,0 adalah titik belok. Nah, kadangkala mereka ngomong gini, Kipin, apakah belok itu selalu 0 ya? Belum tentu. Belum tentu, jangan bilang berpikiran sebentar dari TikTok ya, verifikasi untung Kipin noleh ya. Kalau enggak berhenti nih langsung ya. Kipin jarang lihat layar ya. Untung ada dari TikTok Kipin kak gitu kena ban lagi ya. 2,0. Oke? Paham 2,0. Jadi tidak selalu Kipin ulang titik belok itu tidak selalu 0 ya. Jangan salah nangkep. Jangan salah nangkep. Sekarang bagaimana Kipin cara gambarnya? Kipin gambar di sebelah sini aja ya. Kipin gambar di sebelah nih ya, sebentar. Habis ini ada masih 2 nomor kalau tidak salah ya, 2 nomor yang berhubungan dengan stasioner. Kipin gambar ya, supaya nalarnya bisa. Oke ya, di sini Kipin tulis gambarnya begini, caranya gini ya. Kipin gambar aja dengan santai. X, Y. Langkah pertama kita nulis. Oh, di sini ada ya, ini nih. Yang digambar ini loh. Min 3,0. Kita tulis min 3,0 di sini. 1, 2, 3. Ini loh, min 3,0. Selesai. Tar dulu. Min 3,0 katanya minimum. Minimum Kipin gambar ini. Nanti ini pasti gambarnya curve gini. Ya, gak mungkin ini langsung ini, gak mungkin. Ya, salah. Berikutnya, terus di sini ada tulis min 1,108 maksimum. Kipin gambar min 1,108. Anggap aja di sini ya. Wah, ngawur ini. Sini bikin soal kadang di 108 ini ya. Kipin tulis 108. Maksimum katanya. Maksimum pasti gini. Nah, maksimum pasti gini. Ya, maksimum pasti gini. Nah, kalau maksimumnya gini Kipin tulis. Terus di sini ada titik lagi 2,0 ya, 2,0 Kipin tulis. 2,0 Kipin tulis 2,0. Ini tadi maksimum pasti gini, pasti ini nyentuh gini. Nanti Kipin ngasih.
2,0. 1, 2, 2,0. Dia bilang belok. Betul kan? Kalau belok Kipin kasih clue-nya. Kipin selalu gambar 2. Belok itu rattle S begini ataukah begini. Nah, pilihannya yang ini atau yang ini supaya kita belajar tuh enak dong. Ya, supaya kita belajar tuh enak. Ya, kita tulis ya gambar awur ini. Sing bikin soal tadinya di 108 ini ya. Kipin tulis 108. Maksimum katanya, maksimum pasti gini. Nah, maksimum pasti gini. Ya, maksimum pasti gini. Nah, kalau maksimumnya gini Kipin tulis. Terus di sini ada titik lagi 2,0 ya, 2,0. Kipin tulis 2,0. Kipin tulis 2,0. Ini tadi maksimum pasti gini, pas ini nyentuh gini. Nanti Kipin ngasih 2,0. 1, 2, 2,0. Dia bilang belok. Betul kan? Kalau belok Kipin kasih clue-nya. Kipin selalu gambar 2. Belok itu rattle S begini ataukah begini. Nah, pilihannya yang ini atau yang ini supaya kita belajar tuh enak dong. Nah, supaya kita belajar tuh enak. Ya, kita tulis ya gambar pilihannya begini atau begini. Nah, kasih yang AKS ya supaya naranya bisa. Oh, kita bikin. Ya pasti gak mungkin ini dihubungin ini nih, gak mungkin. Gak mungkin pakai yang ini Kipin hapus. Tidak mungkin. Jadi Kipin kasih supaya nalar murid itu sakit. Oh iya, kalau S itu begini. Berarti supaya saya terhubung ini gak mungkin aku pakai yang ini. Berarti pakai yang ini. Tinggal kamu hubungi aja. Ah ya kan? Terus yang ini kan ada hubungin. Lah, selesai gambar smooth. Nah, mau lebih smooth lagi, di sini ada min 2. Masukkan min 2 berapa? Nah, mau lebih smooth lagi, Anda harus tahu titik ini berapa. Gampang sebenarnya. Ya, di sini ada tulis Y tadi kan katanya 2 min X L pangkat 3, di sini X plus 3 pangkat 2. Oh, mau nyari di sini ini adalah X-nya 0, kita tulis X-nya 0. X-nya 0 kita tulis, dimasukkan 0, 2 min 0 pangkat 3, di sini 0 plus 3 pangkat 2, berarti Y-nya dapat 2 pangkat 3, 2 kurangi 0, 2, pangkat 3 berarti ini 8, 3 pangkat 2 berarti ini 9, berarti ini ketemunya 72. Ini loh 72. Ya, jadi Kipin ngomong nggak terlalu sulit. Loh, Kipin kok nggak pakai titik potong sumbu X? Ngapain dong sini sumbu X sudah ada semua kok. Nah, kamu lakukan nanti percuma nanti ya. Jadi mau lebih gampang lagi masukkan angka 1 supaya lebih smooth. Dia cekungnya kemana? Min 2 masukkan, min 1 kan jelas 108. Min 4 berapa, min 5 berapa, 3 berapa. Ya ini kan Kipin kan hanya mengajarkan bagaimana untuk skate ya. Bagaimana untuk skate supaya Anda belajarnya gampang. Oke, lanjut ya Kipin. Ya, Kipin lanjut. Tidak terlalu lama, mungkin sebentar rungkat ya. Oke, lanjut ya. Sekarang posisinya nomor 5. Dia ada soalnya ngomong gini ya. Oke. Ada soal variasi juga, soal cerita ini ya. Oke. Nomor 5 begini. Ya, dia bilang ada kurva. Dia bilang ada kurva Y sama dengan 2X pangkat 3 ditambah AX kuadrat ditambah B. Waduh, dia bilang mempunyai titik stasioner. Oke, sudah dikasih tahu ya, mempunyai titik stasioner min 3,19 ya. Ditanya nilai A dan B dan titik stasioner lainnya. Oke ya, stasioner lainnya. Nah, kalau ada soal seperti ini, yuk gak usah panik. Gak usah panik kalau soal kayak gini, gak usah panik. Oh, namanya stasioner, langkah utama stasioner itu apa sih? Kita jawab, gak usah panik. Syaratnya Kipin tadi sudah ngomong. Diturunkan pertama sama dengan 0, dari situ ketemu nilai X, Anda bikin garis bilangan, tentukan plus min, dari situ ketemu nilai maksimum, nilai minimum. Langkahnya begitu. Ya, Kipin jawab. Di sini ada tulis Y sama dengan 2X pangkat 3 plus AX kuadrat plus B. Terus Anda bilang, masalah ini tidak lengkap Kipin.
Enggak ada masalah, enggak ada masalah. Y aksen sama dengan 0 syaratnya. Kan F aksen sama dengan 0. Turunkan. Ini diturunkan berapa? Berarti 6x kuadrat. Ini diturunkan berapa? Berarti 2ax. Sama dengan, ini diturunkan 0 ya, sama dengan 0 di sini. Nah, terus Anda bilang, aku nggak bisa faktorno ini Kipin. Nggak bisa lah aku faktorno ini, ngawur. Nggak bisa aku faktorno. Ya apa cara? Aku tanya kamu, Tadi pada waktu Anda punya soal seperti ini, Kipin kasih ya, nalar ini Kipin kasih nalar. Aku nggak mau langsung ngasih kamu info, kamu nalar dulu. Misalnya Kipin punya begini, nanti kalau Kipin punya tadi x pangkat 3, katakanlah di sini adalah 3x gitu ya. Caranya tadi kan y aksen sama dengan 0, toh? Y aksen sama dengan 0, ini diturunkan berarti 3x kuadrat, ini diturunkan berarti min 3, dan sama dengan 0, terus Anda faktorkan. Oke, ya kan? Langkahnya difaktorkan. Berarti 3 di sini x min 1, x plus 1, terus Kipin tulis x sama dengan 1, x sama dengan min 1, terus Anda bikin garis bilangan, di sini ada min 1, di sini 1, terus Anda masukkan tanda 10. Ini plus, min, plus, ya kan? Terus Anda tahu, oh ini loh namanya stasioner, maksimum atau minimum, dari sebelah kiri naik plus, melewati min 1 turun, melewati 1 plus, ini namanya minimum, ini max. Yang jadi permasalahan Kipin ngomong gini, pada saat Anda dapat x sama dengan 1, mau nyari y-nya gimana? Kipin ulang. Pada saat Anda ketemu x-nya sama dengan 1, mau nyari y-nya gimana? Masukkan di sini kan? Tidak mungkin masukkan di turunan. Masukkan di sini. Berarti y-nya sama dengan 1 min 3. Berarti y-nya didapat min 2. Berarti titik stasionernya 1, min 2. Yang jadi pertanyaan Kipin gini. Yang jadi pertanyaannya Kipin gini. Anda tahu 1 ini dari mana? Ya 1 dari sini. Seandai kata. Ini Kipin bilang ya. Seandai kata ini tidak lengkap. Setelah Anda turunkan, hasilnya seperti ini. Tahu dari mana 1 ini berlaku di function ini? Masuk 0. 1 ini dimasuk 0 di sini. Hasilnya 0 enggak? Hasilnya 0. Ngerti ya? Jadi Anda nggak usah, Anda harus tahu langkah 1 ini dari mana? Langkah 1 ini berasal dari turunan. Min 2 ini berasal dari function awal. Nah, ini pun demikian. Anda harus tahu min 3,19. Kata min 3 ini dapat dari mana? Dari sini. Ya, kata min 3 ini dapat dari mana? Kata min 3 ini kalau tak faktorkan, nanti ini ketemu min 3. Permasalahan aku nggak bisa faktor karena ada A. Itu yang Kipin mau jelaskan supaya nalar kamu masuk. Min 3 tak masukkan ke sini, berarti nulisnya adalah 6 dikali min 3 kuadrat ditambah 2A kali min 3 sama dengan 0. 9 berarti ini 54 min 6A sama dengan 0, berarti A-nya didapat 9. Ini kata 1 ini berasal dari mana? Dari sini. Nah, kalau tak kembalikan ke asal, nanti hasilnya 0. Kata min 3 ini dapat dari mana? Dari sini. Setelah tak masuk 0 ke sini, harusnya ketemu 0. Yang Kipin mau jelaskan di sini supaya nalar kamu masuk. Nah, pada saat Anda sudah didapat nilai A 9, nah, kata 19 dapat dari mana? Dari sini. Ya, dari sana Kipin tulis dulu. Oh, A-nya 9. Berarti aku bisa ketemu Y-nya sama dengan 2x pangkat 3 plus 9x kuadrat ditambah B. A-nya sudah dapat. Nah, kalau A-nya sudah dapat, nyari B-nya gimana? Kembali lagi Kipin tanya. Min 3,19. Kata 19 dapat dari mana? Dari sini pada waktu X-nya dimasukkan. Logik. Berarti Kipin tulis 19 2 min 3 pangkat 3 ditambah 9 min 3 pangkat 2 ditambah B. Kipin tulis 19 min 3 pangkat 3 min 27 dikali 2 berarti min 54. Min 3 pangkat 2 9 kali 9 berarti 81 plus B. Kipin tulis 19 sama dengan ini berapa? Berapa ya? 27 ya.
Betul ya, 27 ya, 27 ya, 27 ditambah B, berarti B-nya nanti didapat min 8. Nah, kalau A-nya sudah dapat, B-nya sudah dapat, titik stasioner lainnya ya gampang. Ya gampang, Kipin tulis di sini, berarti Y-nya ini tadi adalah 2X pangkat 3, A-nya tadi 9X kuadrat, B-nya adalah min 8. Kipin 3, A-nya tadi 9X kuadrat, B-nya adalah min 8. Kipin ulang kembali, mencari titik stasioner yang lain. Kipin jabarkan berarti Y aksen sama dengan 0, diturunkan berarti ini 6X kuadrat plus 18X sama dengan 0, 6X-nya dikeluarkan berarti X plus 3. Lah, terus Kipin tulis, oh X-nya sama dengan 0, X-nya sama dengan min 3, terus Kipin bikin garis bilangan. Min 3, di sini masukkan 0, uji tanda plus min, masukkan angka berapa? 10, dimasukkan di pemfaktorannya, masukkan 10 plus, masukkan 10 plus min plus ya, plus min plus dari sebelah kiri, bukan kanan, dari sebelah kiri plus naik ya, melewati min 3 min turun ya, melewati 0 naik ya. Inilah adalah stasioner maksimum, ini adalah stasioner minimum. Selesai. Oh, berapa titik stasioner yang lainnya? Ya tadi kan X-nya tahu 0. Kalau X-nya 0 masukkan di sini. Berarti Y-nya didapat adalah 0 min 8. 0 min 8. Berarti Y-nya didapat min 8. Berarti 0, min 8 adalah stasioner minimum. Ya, stasioner minimum. Oke? Stasioner minimum. Oke? Jadi Kipin yakin tidak terlalu sulit untuk mencari sesuatu maksimum dan minimum. Nah, sekarang setelah Anda belajar mengenai stasioner maksimum minimum, Anda pasti tanya, tujuannya apa belajar maksimum minimum ya? Tujuannya apa belajar maksimum minimum? Kipin yang terakhir. Ya. Jadi untuk mencari titik stasioner maksimum minimum, Kipin tidak memakai turunan kedua atau memakai metode titik lengkung ya. Turunan kedua Kipin tidak pakai ya. Memakai garis bilangan aja cukup. Kipin kasih ya. Tujuan kita belajar stasioner itu apa? Ya. Harus tahu kata stasioner itu apa untuk mencari sesuatu. Ini untuk mencari sesuatu maksimum atau minimum ya, sesuatu maksimum minimum. Kipin kasih contoh, aku punya nalar gini, Kipin kasih contoh satu ya. Kipin kasih contoh nalar aja ya. Berarti kata stasioner ini untuk mencari sesuatu maksimum minimum, syaratnya apa sih? Tadi Kipin tahu, syaratnya adalah F aksen X sama dengan 0. Ini biasanya dipakai stasioner itu untuk menghitung sebuah profit, untuk menghitung penjualan ya, penjualannya maksimal gimana, atau berhubungan dengan finansial bisa jadi ya. Kipin kasih contoh logik aja, contoh ini satu ya. Kipin tidak bermain-main di profit. Kipin punya, misalnya Kipin punya ini sumbu X, ini punya sumbu Y. Di sini Kipin punya garis. Katakanlah garisnya di sini Kipin kasih Kipin ngawur ya. Kipin agak sembarang-sembarang, ini 4, ini 8. Ya. Kipin bilang gini. You tahu enggak? Ini luas persegi panjang ini berapa? Berapa luas persegi panjang? Luas persegi panjang yang dapat dibuat pada garis di bawah ini ya, garis di bawah ini. Bahasanya berapa luas persegi panjang yang dapat dibuat dengan batas garis di bawah ini, gitu ya logiknya ya. Kipin pokoknya bahasanya seperti itu. Cara bikinnya gimana? Kipin bisa bikin ini. Luas L sama dengan panjang
kali lebar. Length kali width. Terus gimana Kipin? Stasioner sesuatu maksimum minimum syarat F aksen sama dengan 0. Ingat. Nah, ingat ya. Ingat. Fungsi harus dalam satu variabel. Ini kuncinya. Fungsi harus dalam satu variabel. Maksudnya apa gitu? Kita tulis. Ini apa ini? Kamu tahu kan ini namanya koordinat. Ini berapa? Enggak tahu ini X. Ini berapa? Enggak tahu Y. Kalau aku tahu ya sudah tadi gampang. Luas persegi panjang. Berarti Kipin bisa tulis luas sama dengan X kali. Pada waktu kita mau bikin sesuatu maksimum minimum, syaratnya adalah F aksen sama dengan 0. Ingat function dalam satu variabel. Nah, function kamu ini dua variabel, X dan Y. Supaya jadi satu variabel gimana Kipin? Gampang. Yuk lihat. Ini XY. Ini kan titik X, Y. Dan jelaskan Kipin bisa ngomong ini X, ini Y karena bersentuhan di sini toh. Terus Anda tanya, "Loh Kipin, kenapa kok Kipin nggak mau bikin begini?" Ah, gitu. Oh, namun dia bilang kan gini, luas persegi panjang yang dapat dibuat pada ini. Sebenarnya kalimatnya kurang bagus. Luas persegi panjang maksimum. Ya, maksimum. Luas persegi panjang maksimum yang dapat dibuat pada garis di bawah ini. Jelas ya? Kalau Kipin tambah gini nanti kok gak mau yang kecil gini? Kok gak mau yang gini Kipin? Ya kan? Kata maksimum. Terus Anda tanya, loh kok maksimum kok gak minimum? Ya jelas lah maksimumnya di sini. Ya kalau minimum tambah aku nggak usah bikin. Ya jadi kata maksimum minimum itu nanti dari mahirnya. Anda nggak usah bingung. Ya jelas kalau soal kalimat ini gak mungkin minimum, pasti maksimum. Namanya dibatasi. Ya namanya dibatasi pastinya maksimal. Nah sekarang logiknya gini. Caranya gimana? Harus ingat dalam satu variabel. Ini kuncinya. Satu variabel ini kuncinya. Tuh. Kipin tulis. X kali Y, dua variabel. Berarti aku harus nyari hubungan X dan Y. Caranya, aku punya garis ini 4, ini titik 8. Garis ini namanya equation of line-nya 4X. 8Y sama dengan 4 kali 8 32. Oh gampang, tak kecili deh, tak bagi 4. Berarti X 2Y sama dengan 8. Ya dibagi 4 berarti 8. Berarti 2Y sama dengan 8 min X. Oh atau X sama dengan, boleh. Berarti X sama dengan 8 min 2. Ini dimasukkan ke sini. Selesai. Ya. Loh Kipin, kenapa ilmu dari mana Kipin kok bisa 4X plus 8 ya? Level Anda tinggi. Pasti gampang. 4 kali X, 8 kali Y, 4 kali 8. Kalau titiknya di antara sumbu Y, di Y aksis sama X aksis. Mau tahu ini Anda tengok yang mengenai equation of line. Oke? Ya. Pada waktu ini kita Kipin bikin luas sama dengan X-nya Kipin ganti 8 min 2Y, tutup kurung ini Y, Kipin tulis luas sama dengan ini kali ini 8Y, ini kali ini min 2Y kuadrat. Selesai. Sudah satu variabel. Kalau sudah satu variabel, maka syaratnya adalah L aksen sama dengan 0. Ini diturunkan 8, ini diturunkan min 4Y sama dengan 0. Dari sini Y-nya didapat. Wis tak usah difaktorno ya, Y-nya ketemu 2. Nah kalau Y-nya ketemu 2, tak masukkan ke sini, berarti nanti X-nya didapat 8 dikurangi 4, berarti X-nya didapat 4. Maka luasnya adalah 4 kali 2 sama dengan 8. Paham ya? Jadi logiknya mainnya seperti itu. Kipin kasih contoh lagi nomor 2. Kipin kasih lagi contoh nomor 2, mungkin ini lebih kritis ya, mungkin lebih kritis. Kipin bilang gini ya, Kipin bilang gini, sebuah bola mempunyai jari-jari, katakanlah mempunyai jari-jari 8 cm. Di dalam bola terdapat silinder.
Ya, terdapat silinder yang bersinggungan pada dinding-dinding, yang bersinggungan pada dinding, ya, pada dinding-dinding bola. Pertanyaannya ditanya, berapakah ukuran silinder agar volumenya maksimum? Ya, agar volumenya maksimum. Kenapa kok volumenya minimum? Wah, Anda sudah kok usah bingung. Kalau volumenya minimum ya kono silinder. Ya, dia bilang gini tadi. Ada bola, ya, bola begini, Kipin gambar bola. Ya, Kipin gambar bola. Ya. Di dalam bola ini dia bilang sebuah bola berjari-jari 8. Di dalam bola ini terdapat silinder yang bersinggungan pada dinding-dinding bola. Oh, ada silinder ini loh, silinder. Ada silinder. Wes ya? Ada silinder. Dia tanya, berapakah ukuran silinder ini agar volumenya maksimum? Terus kamu tanya, kok gak mau ininya di sini Kipin, terus gini. Ya tak tahu, tangkep begini nalari. Justru ditanya berapa ukurannya, Kipin. Ya, Kipin tulis di sini. Ya, Kipin tarik ya, sebentar lagi rungkat. Kipin kasih. Aku nulisnya begini. Ya, tadi bolanya Kipin ulang gambar ya. Kipin kasih begini supaya lebih bersih. Ya, Kipin kasih bersih ini. Oke. Agar volumenya maksimum, agar volume silinder maksimum, lebih tepat. Ya, agar volume silinder maksimum. Kipin tadi bilang. Berarti kamu kan ditanya volume silinder kan? Berarti kita tulis volume silinder sama dengan pi R kuadrat kali tinggi. Selesai. Ya kan tadi kan Kipin ngomong, mau nyari sesuatu maksimum minimum kamu cari fungsinya dulu. Tapi ingat, fungsinya harus dalam satu variabel. Ini fungsinya pi R kuadrat kali T. Berapa variabel? 2 variabel. Nggak boleh, harus satu variabel. Harus RR semua atau TT semua. Bagaimana nyari R hubungan R dengan T? Kita lihat ya. Kita tahu ini yang namanya tinggi. Betul ya, tingginya silinder. Jari-jarinya silinder ini R. Jari-jarinya bola tahu nggak? Oh tahu, 8. Ini namanya jari-jari bola. Nah, paham ya? Ini jari-jarinya bola, selesai. Ini jari-jarinya bola, Kipin. Oke. Lah ini loh, ini segini T, berarti ini adalah T per 2. Berarti Kipin bisa mengatakan hubungannya nanti, Kipin bisa tulis T per 2 tutup kurung kuadrat ditambah R kuadrat sama dengan 8 kuadrat. Selesai. Berarti Kipin bisa tulis 1/4 T kuadrat ditambah R kuadrat sama dengan 64. Berarti R kuadrat sama dengan 64 min 1/4 T kuadrat. Maka Kipin bisa mengatakan volume silinder pi R square kali T, berarti pi R kuadratnya Kipin ganti ini 64 min 1/4 T kuadrat tutup kurung dikali. Tuh, syaratnya sebuah satu variabel. Kipin tulis lagi, volume silinder sama dengan ini kali ini, berarti 64 pi. Terus Anda bilang, Kipin pi itu juga variabel, bukan pi itu angka. 22/7. Jadi Kipin tulis 64 pi T. Pi kali ini, berarti min 1/4 pi T pangkat 3. Kalau sudah satu variabel, maka syaratnya tadi Kipin mengatakan adalah turunan pertama VS aksen sama dengan 0. Lah, ya kan? Kalau diturunkan ini berapa? Coba Kipin tulis. Kalau diturunkan ini adalah Kipin naikkan ke atas ya. Kipin tulis di sini. Nah, supaya nalarnya bisa, supaya kelihatan di layar. Kipin tulis di sini ya. Fs-nya dapat tadi ya. Fs-nya tadi adalah 64 tintanya
Waktunya ganti ini ya, 64 pi T min 1/4 pi T pangkat 3. Syaratnya adalah V X aksen turunan pertama sama dengan 0. Ini diturunkan 64 pi T berarti 64 pi. Ini diturunkan T-nya turunkan pangkat 3 berarti jadi 3/4 pi T kuadrat sama dengan 0. Selesai. Terus gimana Kipin di faktor? Tak usah lah dipindah ruas gini aja 64 pi. Di sini pindah di sini 34 pi T. Kenapa? Karena tingginya itu cuma punya satu kemungkinan, nggak mungkin T-nya 0, nggak mungkin. Plus minus juga minus nggak mungkin. Ini kan kita berbicara mengenai ukuran. Jadi kalau berbicara mengenai ukuran, kamu nggak usah faktorkan, dipindah ruas aja cukup. Oke, lanjut ya, P-nya Kipi coret. Oke, ya, terus berarti T kuadratnya sama dengan di angkanya jelek ya. 64 kali 4 berarti 256/3. Berarti Kipin bisa nulis T-nya adalah 16/3. Ya sudah, kalau T-nya ketemu, maka nanti jari-jarinya juga. Ya, kurang lebih seperti itu. Berapakah ukuran silinder? Ya ini loh, tingginya ini, R-nya ini, misalnya angkanya jelas. Ya, supaya nalar kamu masuk. Kipin kasih lagi. Soal yang ketiga, contoh variasi ini. Ya, habis ini sebentar lagi Kipin ungkap ya. Yang ketiga supaya nalar kamu bisa masuk. Yang ketiga, misalnya Kipin kasih gini. Ya. Aku punya kerucut. Ya, aku punya kerucut. Setuju? Di dalam kerucut dia bilang gini. Kerucut tingginya sama dengan berapa ya? 8 wis ya. Jari-jarinya apa ya? Jari-jarinya 6 ya. Di dalam kerucut hitung ukuran silinder ya. Di dalam kerucut agar volumenya maksimum ya, agar volumenya maksimum. Berarti kita tulis. Berapakah volume silinder agar maksimum? Oh, bisa kerucut, di dalamnya kerucut ada bola, bisa jadi. Anda tidak usah bingung. Hitung ukuran silinder di dalam kerucut agar volumenya maksimum. Terus Anda tanya, kok dari tadi maksimum ya? Kok tidak ada minimum? Oh, ada dibalik nanti soalnya. Ya, itu Anda tidak usah bingung. Yang penting Anda bisa gambarnya. Agar volumenya maksimum, yang dikejar berarti variabel volume. Yang dibuat sesuatu yang diturunkan itu yang berpositif, yang maksimum, yang minimum. Yang minimum maksimumnya yang mana? Dia bilang volumenya kerucut. Berarti kamu bikin volume kerucut itu rumusnya adalah 1/3 pi R kuadrat kali ini. Kalau kamu nggak bisa tahu volume sini, ini bukan volume kerucut ya. Ukuran silinder di dalam kerucut agar volumenya maksimum. Ukuran volume kerucut itu 1/3 pi R kuadrat kali tinggi. Tapi kalau volume silinder adalah pi R kuadrat kali tinggi. Maaf, yang diturunkan adalah volume silinder karena yang membuat dia maksimum adalah silinder. Ya, yang ditanya adalah silindernya. Oke? Jadi kalau yang ditanya volume maksimumnya kerucut ya berarti yang you kejar volume kerucut. Tapi ini yang diomongin volume silinder. Oke? Next. Ini dua variabel harus jadi satu variabel. Bagaimana satu variabel? Itu yang sulit. Anda bikin gitu. Kipin tulis ya. Kipin gambar. Ini silindernya. Kipin gambar dalam 2 dimensi saja. Ya. 2 dimensi saja. Anda perhatikan di sini. Ini ada tingginya kerucut. Tingginya kerucut ini katanya 8. Betul? Ini adalah tingginya silinder. Betul? Ini adalah jari-jarinya silinder. Oke? Yang dari sini ke sini namanya jari-jari kerucut. Berapa jari-jari kerucut? Apa hubungannya? RT 6 sama 8. Nah, ini yang Kipin kejar.
Anda harus tahu apa hubungan TR sama 8 sama 6. Ipin gambar lebih detail lagi. Ya, susah Ipin tarik lagi gini. Ipin tulis lagi di sini. Ya. Ipin gambar lagi di sini. Ipin perbesar supaya nalar kamu masuk. Ipin tulis. Di sini Ipin tarik garis. 1. Ipin tarik satu sisi. Ya, Ipin tarik satu sisi. Tadi katanya ini T, ini katanya adalah R. Berarti ini adalah 6 min R. Betul ya? Kalau segini 6, ini R, berarti ini adalah, yang ini adalah 6 min R. Ini tingginya. Ipin memakai perbandingan. Gimana maksudnya perbandingan? Ipin pakai perbandingan begini, segitiga yang besar. Nah, segitiga besar ini tadi 6, tingginya kerucut ini 8, terus Ipin pakai segitiga yang kecil. Lah, segitiga kecil ini Ipin tampilkan yang arsiran. Supaya nalarnya kamu masuk. Yang arsiran ini tadi, ini adalah 6 min R. Ini adalah T. Maka Ipin main perbandingan. Tinggi dibanding tinggi. 8 per T. Sama dengan alas per alas. 6 per 6. Selesai. Selesai. Kali silang Ipin. Oke, 48 min 8R. Sama dengan 6T. Maka Ipin tulis T sama dengan 48 bagi 6. 48 bagi 6 berarti 8. 8R bagi 6 berarti menjadi 8 per 6 R. Berarti T-nya sama dengan 8 min dibagi 2 berarti 4 per 3 R. Dari mana? Ipin langsung naikkan ke sini. Berarti volume silinder sama dengan Ipin naikkan. Berarti Ipin tulis pi R square. Tingginya Ipin ganti menjadi 8 min 4 per 3 R. Ipin tulis di sini volume silinder ini kali ini berarti 8 pi R square. Ini kali ini berarti menjadi 4 per 3 pi R pangkat 3. Nah, kalau sudah seperti ini, fungsinya dia dalam satu variabel, tadi bilang syaratnya turunan pertama F aksen, berarti ini F aksen sama dengan 0. Syaratnya sudah satu variabel diturunkan. Ini hasilnya adalah 2 turun berarti 16 pi R, dan ini diturunkan berarti menjadi 4 per 3 kali 3 berarti 4 ya, berarti 4 pi R kuadrat sama dengan 0. Selesai. Kalau sama dengan 0 berarti Ipin tulis saja, dipindah ruas saja, berarti 16 pi R sama dengan 4 pi R kuadrat. Ipin coret R-nya coret, berarti R-nya didapat bernilai 4. Oh, kalau R-nya 4, T-nya berapa? Tinggal dimasukkan. Selesai. Ya, jadi kurang lebih soal variasi seperti ini, soal stasioner, Ipin anggap sudah dianggap sampai di sini aja dulu. Oke ya. Thank you ya yang sudah sempat belajar, untuk stay untuk belajar, dan terima kasih yang sudah mengirimkan live ke teman-teman ya. Semoga live ini sangat berguna, dan Ipin akan berusaha recordnya Ipin bagikan supaya mereka yang butuh materi ini bisa download, mungkin bisa didengarkan berulang-ulang. Oke, thank you. Ditunggu aja di live berikutnya.